Halo Jemaat FJF Citylink, welcome to FJF Citylink Online Service. Bersama saya Grace yang akan bawakan FJF News minggu ini. Nah, sebelum memulainya, gimana nih kabarnya? Pasti luar biasa baik ya. Nah, kita akan memulai FJF News minggu ini. Check this out! Tema kita bulan ini adalah Game Plan yang diambil dari Yeremia 29 ayat 11 yang berbunyi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Untuk iCare tetap berjalan dengan format online via Zoom ya. Jadwal iCare tertera pada layar. Buat yang belum bergabung dalam iCare, ayo join iCare sekarang. Untuk informasi iCare dapat menghubungi Pak Andri. Untuk kids, kalian tetap bisa ibadah online. Caranya gimana? Kalian bisa mengaksesnya lewat link yang dibagikan setiap minggu. Klik menu kids pada bagian bawah video ibadah ataupun pada menu di bagian atas. Dan untuk aktivitas dan panduan orang tua dapat diakses melalui tombol di bagian bawah video ibadah. Bagi Anda yang memiliki pokok doa yang ingin didoakan, tim kami siap untuk membantu Anda mendoakan pokok doa Anda. Untuk itu, silakan kirimkan pokok doa pada nomor yang tertera pada layar. Dan minggu depan, ibadah akan diadakan secara online seperti ini. Dan jangan lupa follow dan subscribe sosial media kita untuk informasi terupdate seputar gereja. Dan juga, mari kita menyapa satu dengan lainnya di kolom chat YouTube, di atas atau di bawah video. Sebelum ibadah dimulai, saya mau bagiin langkah ibadah online. Yang pertama, prepare. Cari tempat yang nyaman dan persiapkan diri dan hati Anda untuk masuk ke dalam hadiratnya. Mari datang kepada Tuhan dengan lapar dan haus akan kebenaran. Yang kedua, connect. Pastikan perangkat atau gadget Anda terhubung ke internet dan buka website pada link yang sudah dibagikan atau buka YouTube FJF Citylink. 3. Praise and respond. Mari memuji Tuhan dengan segenap hati, selalu memberikan yang terbaik dalam menyembah Tuhan walaupun dilakukan di rumah Anda. Dan juga mendengar firman Tuhan dengan baik serta meresponinya. Mari samakan fokus dan visi kita dengan Tuhan. 4. Give your best. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan dan perpuluhan yang diberikan kepada Tuhan melalui gereja ini. Yang terakhir, share and repeat. Mari membagikan kabar baik kepada orang di sekitar Anda dan ulangi kembali minggu depan. Oke, sekian FJF News minggu ini. So, enjoy the online service! Shalom, apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan, amin. Ada sukacita hari ini? Masih semangat untuk memuji Tuhan? Oke, mari kita siapkan hati kita
kita satukan hati kita untuk memuji Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk memuji, menyembah Engkau, meninggikan nama Engkau. Hanya Engkau yang layak untuk kami sembah ya Tuhan. Ya Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah pujian kami menyenangkan hati Engkau. Biarlah pujian kami menjadi dupa yang harum bagi Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya percaya kita semua hanya sanggup berjalan bersama dengan Tuhan. Dan bersama dengan Tuhan kita akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dengan sorak-sorai kepada Yesus, mari kita bertangan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, tak pernah sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya
percaya hanya dengan Engkau Tuhan, kami sanggup berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dan kami percaya ada satu kuasa yang terbesar ya Tuhan di dunia ini. Itu adalah kuasa-Mu Tuhan. Tuhanku, Engkaulah yang terlebih besar ya Tuhan, dari segala apapun yang kami hadapi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Yesus, karena hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih
kasih Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Dan saat ini kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan. Hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, yes Jesus, terjadi di sini. Ada kemenangan Tuhan. Mari rakan dengan lebih lagi. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yesus, Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Senang hatiku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Senang jiwaku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Saya katakan, ku yakin Kau ada di sini Tuhan. Ku yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
tidak berada di dalam satu tempat, tapi kami percaya Tuhan, kami memiliki satu Allah ya Tuhan, Allah yang luar biasa, yang memampukan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya ya Bapa, Engkau yang berbicara kepada kami ya Tuhan. Kami siapkan hati kami mau duduk diam untuk mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan, amin. Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, marilah kita deklarasikan kabar baik. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciple. Greater blessing. Nah, pagi ini saya berdoa semoga setiap kita dalam keadaan sehat selalu. Dan saya juga berdoa semoga iman pengharapan kita di dalam Tuhan tidak tergoyahkan sekalipun di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita tahu keadaan semakin berat tentunya. Pencobaan dan ujian yang datang saat-saat ini menimpa setiap orang, bisa membawa orang itu berdampak pada persimpangan. Tetap setiakah berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan sekalipun hasilnya seringkali tidak jelas kapan kita menerimanya? Karena kita tahu berjalan bersama Tuhan itu butuh proses. Ataukah tergoda untuk melenceng dari jalan kebenaran firman Tuhan, tetapi kita mendapatkan sesuatu yang langsung seperti itu. Ini merupakan satu ujian yang sangat besar bagi setiap kita, lebih-lebih di tengah pandemi COVID-19 ini. Pesan moral saya pagi ini, apapun situasi dan kondisi kita, tetaplah berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Doing right, lakukan dengan benar apa yang menjadi bagian kita sesuai dengan firman Allah. Karena saya percaya bila waktu Tuhan tiba, segala sesuatu akan Tuhan buat indah pada waktu Dia. Pagi ini, saya diberi tema Doing right atau melakukan dengan benar, yang diambil dari kitab Yakobus pasal 4 ayat yang ke-17, di mana firman Tuhan katakan, jadi jika seseorang tahu bagaimana harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, pertanyaannya begini, apa sih ukurannya perbuatan baik, sehingga ketika kita tidak lakukan perbuatan itu kita berdosa? Sebagai orang percaya, tentu saja ukurannya adalah firman Allah. Kalau kita baca baik-baik di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat ayat ke-1 sampai dengan 16, sebelum ditutup dengan ayat ke-17, itu memberikan 3 contoh kepada kita tentang perbuatan yang harus kita taati. Yang pertama, Yakobus pasal keempat ayat ke-1 sampai dengan 10, itu berbicara tentang hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Di situ dikatakan, dari mana sangketa itu datang? Dari hawa nafsu. Nah, orang yang kehidupannya, kecenderungannya dikuasai oleh hawa nafsu, ia selalu berteman dengan dunia. Nah, persahabatan dengan dunia, Alkitab katakan musuh Allah. Nah, jika seseorang tahu bahwa hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia itu adalah tidak baik dan orang itu tetap lakukan, ia berdosa. Nah, yang kedua di dalam Yakobus pasal 4 ayat 11 sampai 12, di situ dikatakan jangan memfitnah,
Jangan menghakimi. Kalau kita menghakimi, kita tidak taat kepada hukum. Penghakiman itu hanya milik Allah. Jadi kalau kita tahu menghakimi, terus memfitnah, itu tidak baik, lantas kita lakukan, itu kita berdosa. Dan yang ketiga di situ dikatakan Yakobus pasal keempat ayat ke-12 sampai dengan 16, di mana dikatakan libatkan Tuhan dalam segala perencanaan kita. Kalau kasarnya itu jangan sombong. Siapa sih yang tahu besok itu akan terjadi apa? Sebelum pandemi COVID-19, banyak sekali planning orang, termasuk kita mungkin, merencanakan sesuatu ke depan, kita mau apa dan menghasilkannya seperti apa. Tapi ketika pandemi ini datang, di luar perkiraan kita, semua planning itu menjadi hancur. Maka Alkitab katakan, kesombongan itu nggak boleh. Barang siapa yang tahu bagaimana harus berbuat baik, yaitu tidak sombong, ia lakukan, ia berdosa. Nah, yang ingin saya bahas hari ini adalah, mengapa orang tahu bagaimana harus berbuat baik, tetapi ia tidak mau melakukannya? Ada 2 poin penting yang akan saya bagikan pagi ini. Yang pertama, manusia cenderung lebih mengikuti keinginan daging daripada keinginan roh. Di dalam Galatia pasal ke-5, ayat ke-16 sampai dengan 21 saya akan bacakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menurutin keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu hendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepada kamu, seperti yang telah kuperbuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan sorga. Jadi simpelnya begini, kalau kita ingin doing right, maka kita mau hidup kita itu dipimpin oleh roh. Tapi kecenderungan manusia hatinya mau mengikuti daging. Galatia 5 ayat 1 katakan tadi kuncinya, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menurutin keinginan daging. Saya membaca sebuah kesaksian, dan saya rasa kesaksian ini berkaitan dengan tema gereja kita, yaitu doing right. Maka saya coba membagikan buat kita semua, di mana saya membaca ada seorang bernama Jim Bakker. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Lahir 2 Januari 1940, saat sekarang usianya 80 tahun. Usia 21 tahun ia menikah. Sepanjang pelayanannya, ia mendirikan yang namanya PTL, Praise the Lord, dan sebuah yayasan yang bernama Taman Rekreasi Rohani Heritage USA. Luas tanah itu 23.000 meter persegi, 23 hektar, dan penghasilan satu minggunya kurang lebih 1 juta US dollar. Nah, di usia 47 tahun terbongkar perselingkuhan Jim Bakker dengan sekretarisnya. Saya merenungkan, waktu terbongkar di usia 47 tahun, artinya sebelumnya kapan ia berselingkuh kita tidak tahu. Tetapi pelayannya pada saat itu begitu luar biasa. Kenapa? Karena hidup Jim Bakker berarti masih mengikuti keinginan dagingnya. Ketika usia 49 tahun, Jim Bakker didakwa penggelapan dan penipuan, dan ia mengaku salah. 5 tahun menjalani hukuman di penjara, lantas ia dibebaskan bersyarat. Jim Bakker adalah hamba Tuhan yang mengajarkan Injil kemakmuran. Tema yang ia selalu bawa, berkat, kekayaan, kesuksesan, kemakmuran, dan sebagainya. Tidak ada pengajaran yang berkaitan dengan sangkal diri pikul salib seperti yang diajarkan oleh Yesus Tuhan kita. Ia pernah mengajarkan tentang hal berdoa. Kalau berdoa, jangan berkata, jadilah Tuhan, jadilah kehendak Tuhan yang jadi. Tuhan menghendaki kita sukses, Tuhan menghendaki kita kaya, Tuhan menghendaki kita makmur dan sebagainya.
Jadi kalau kita berdoa, jadilah kehendak Tuhan, seperti kita mengkonfrontasikan kembali apakah janji Tuhan ini betul. Itu salah. Jadi kalau mau berdoa, berdoa dengan spesifik. Minta mobil, mobilnya apa, warnanya apa, dan sebagainya. Nah, ketika Jim Bakker di penjara, ia mendalamin semua kata dalam perjanjian baru. Dan Jim Bakker menemukan suatu kenyataan yang luar biasa. Ia jadi sedih, ia jadi stres, ia jadi menderita. Karena kenapa? Karena ternyata ajaran Injil kemakmuran yang ia ajarkan adalah salah, bertentangan dengan ajaran Yesus. Lantas, sesuai dengan tema gereja kita, Doing Right, Jim Bakker bertobat. Ia menulis sebuah buku yang berjudul I Was Wrong, Saya Salah. Salah satu yang ia kupas dalam ayat favoritnya ketika ia mengajarkan teologi kemakmuran adalah di dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 10. Iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Ketika ia mengajar Injil kemakmuran, kata hidup dipakai kata bios yang berbicara tentang fisik atau berujungan kepada materi. Tetapi sesungguhnya dalam bahasa asli, dalam Yunaninya, itu dipakai kata jou, yang artinya roh dan jiwa. Jadi artinya iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan di dalam jiwa dan roh. Tidak ada kaitannya dengan berbicara dengan harta dunia ini. Inilah kesaksian Jim Bakker. Ketika ia hidup menurut daging, ia melakukan yang salah. Tetapi ketika ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui firman Allah, ia melakukan yang benar. Nah, yang kedua, mengapa orang tahu bagaimana harus berbuat baik, tetapi ia tidak mau melakukannya? Saya sepakat sekali dengan Pak Haris, di mana artinya orang itu tidak mengalami pembaharuan budi. Roma pasal 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Orang mengalami pembaharuan budi bukan diukur berapa lama dia ikut Tuhan, tetapi orang yang mengalami pembaharuan budi adalah orang yang mau diubah oleh firman Tuhan. Sampai kapan? Sampai seumur hidupnya. Karena Allah itu mensucikan, karena Allah itu membenarkan kehidupan kita. Ada yang sudah ikut Tuhan 10, 30, 50 tahun, tapi tingkah lakunya menjadi batu sandungan. Kalau saudara perhatikan mujizat yang dialami oleh bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, saya pelajari terbelahnya air laut terberal. Kasut mereka pakai 40 tahun tidak rusak. Air keluar dari batu, roti dari sorga, hujan burung buat dimakan dagingnya, tiang awan, tiang api. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang Israel? Mereka bersungut-sungut, bahkan mereka berani menghujat Tuhan. Orang yang mengikuti dagingnya dan tidak mengalami pembaharuan budi tidak akan pernah melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, agar hidup kita doing right, ikutin keinginan roh, dan berubahlah pembaharuan budimu oleh firman Tuhan, maka dapat dipastikan apa yang kita lakukan benar di hadapan Tuhan. Doing right. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya percaya semua Bapak Ibu dalam keadaan baik, sehat, diberkati Tuhan secara jasmani, rohani kuat di dalam Tuhan, untuk kita bisa menghadapi semua kehidupan kita setiap hari dengan bersyukur kepada Tuhan, melakukan hal yang baik, yang benar kepada Tuhan Yesus. Pagi ini kita akan memuji Tuhan sebentar sebelum saya berdoa untuk Bapak Ibu semuanya. Karena kita percaya kalau kita terus membutuhkan Tuhan, maka Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kita semuanya. Judul lagunya lagu lama tetapi akan membuat kita bersemangat, dan kita akan terus terhubung dengan Tuhan Yesus setiap hari ya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Kaulah yang memberi sejahtera.
semuanya. Kita percaya setiap jam kita memerlukan Tuhan, karena Tuhan sumber pertolongan kita, Tuhan sumber perlindungan kita, sehingga kita yakin apapun yang kita hadapi bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menolong kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu Tuhan, pagi ini untuk semua jemaat di gerejamu Tuhan, FJ Citiling Bandung. Tuhan akan melawat mereka semuanya. Tuhan akan memberkati mereka semuanya Tuhan. Apapun yang Engkau berikan kepada mereka semuanya, semuanya akan mendatangkan kebaikan Tuhan. Di saat-saat menghadapi situasi saat ini Tuhan, kami tahu Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Kami akan melakukan yang terbaik, doing right Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada pagi ini. Kami akan melakukan hal yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, sehingga keputusan-keputusan yang kami ambil sesuai dengan rencana Tuhan. Game plan Tuhan terjadi bagi kami semuanya, dan Tuhan memberikan semua yang terbaik, berkat-berkat ilahi, berkat surgawi Tuhan. Engkau ada memberikan buat kami semuanya. Kami akan terus memuji Tuhan, kami akan terus menyembah Tuhan, kami akan terus melakukan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Dengan kami menjaga hati kami, untuk kami boleh terus bersyukur atas apa yang kami hadapi, atas apa yang kami terima setiap hari dari Tuhan. Itu merupakan sesuatu anugerah yang besar, di mana kami saat ini Tuhan masih terus dipeliharakan oleh Tuhan dengan baik, diberikan berkat-berkat oleh Tuhan, dicukupkan oleh Tuhan semuanya. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat yang ada di tempatnya masing-masing. Berkat-berkat Tuhan menyertai mereka semuanya Tuhan. Mereka akan terus hidup berkemenangan. Mereka akan hidup semuanya sehat di dalam Tuhan, karena Tuhan membungkus dengan darah Yesus semua jemaat yang ada di rumahnya masing-masing, di tempatnya masing-masing, sehingga mereka semua dalam kondisi yang sehat, dijauhkan dari tertular atas virus corona ini. Tuhan dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga jemaat Tuhan yang ada menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang sehat, selalu berdoa, memuji, akan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan terus untuk kota kami Bandung, supaya Tuhan akan terus memberikan pertolongan, supaya Tuhan mematahkan penyebaran virus corona ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga virus wabah ini Tuhan boleh berhenti. Juga terlebih juga di negara kami Indonesia Tuhan, wabah virus ini Tuhan yang berdaulat untuk menghentikannya saat ini juga Tuhan, karena Engkau yang sanggup melakukan itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh hidup bebas kembali, berfellowship satu sama lain, untuk saling berkunjungi, saling mengasihi Tuhan, saling menyapa Tuhan Yesus, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Kami boleh mengasihi sesama manusia di bumi ini Tuhan, juga terlebih kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada dalam kehidupan kami semuanya, jemaat Tuhan di gerejamu yang rajin selalu beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat tangan dan buka hati kita, semua jemaat, kita terima berkat dari Tuhan. Jika Engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintah firman Tuhan kepadamu pada hari ini, maka Engkau akan menjadi bangsa yang besar di bumi. Segala berkat akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu setiap hari. Diberkatilah pada waktu masuk, diberkatilah pada waktu keluar. Apapun yang Engkau kerjakan dengan tanganmu, dengan pikiranmu akan berhasil, karena Engkau melakukan hal-hal yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Marilah saudara-saudara sekalian, kita terima berkat Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan kuasa Roh Kudus memberkati kita sekalian mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat, kita semua katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih bagi Anda yang sudah mengikuti FGF Online Service hari ini. Saya percaya Anda semua diberkati lewat Praise and Worship dan khotbah hari ini. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan kepada Tuhan melalui gereja ini, Anda dapat mentransfernya melalui rekening ini. Bagi Anda yang memiliki pokok doa yang ingin didoakan, tim kami siap untuk membantu Anda mendoakan pokok doa Anda. Untuk itu, silakan kirimkan pokok doa pada nomor yang tertera pada layar.
Diingatkan kembali bahwa minggu depan ibadah masih akan dilakukan secara online seperti ini. So, jangan lupa follow dan subscribe sosial media kita untuk informasi terupdate. So, happy Sunday and stay healthy. Bye-bye. One thing that I want more is to be close to you. My joy is found in your love all of my days. I'm running to you. You're my reason to live. You're my hope, my strength. I trust in your name, the love of my life. So I lift my hands in praise. I will sing the love of my Jesus, you're all that I want, all that I need. I give all that I have, all I hold dear. I'm running to you. You're my reason to live. You're my hope, my strength. I trust